Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cerita Cerdas. Di sini kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari sejarah dan budaya Indonesia, memberikan sudut pandang yang berbeda dan analisis mendalam tentang peristiwa dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi dunia kita. Hari ini kita akan membahas kisah menarik tentang kejatuhan salah satu konglomerat paling berpengaruh di Hindia Belanda. Ya, namanya adalah Oei Tiong Ham dan perusahaannya OTHC. Meskipun pernah menjadi salah satu orang terkaya di Asia Tenggara pada masanya, apa yang membuat kejayaan Oei Tiong Ham berakhir dan perusahaannya bahkan disita oleh pemerintah negara Indonesia? Mari kita gali lebih dalam mengenai faktor-faktor internal yang menyebabkan kejatuhan konglomerat ini, termasuk masalah yang rumit yang muncul karena aturan pembagian warisan yang begitu mendetail. Bersama-sama, kita akan menyelami cerita ini dan mencari pemahaman yang lebih mendalam, lebih komprehensif tentang peristiwa yang mengubah sejarah bangsa Indonesia. Jangan lewatkan video kita selanjutnya di channel YouTube Cerita Cerdas dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Petani tebu punya peran besar sekali dalam industri gula di zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda ngasih dukungan buat produksi gula yang nantinya bakal dijadiin barang impor buat negara-negara di Eropa. Penanaman tebu diurusin dengan serius dan lahannya disediain buat para petani tebu. Industri gula di Hindia Belanda sempat goyang dan para petani tebu mengalami masalah yang pendapatannya rendah dan produktivitas juga amburadul. Pemerintah perlu ngeluarin kebijakan buat nambah produktivitas petani tebu dan ngurangi kemiskinan di antara penduduk asli. Kebijakan tanam paksa yang diterapin pas tahun 1830 juga punya dampak positif dan juga dampak negatif buat para petani tebu khususnya. Analisa dari sektor ekonomi perkebunan, pemerintah ngebut banget untuk produksi komoditas ekspor dalam jumlah yang besar, sehingga produksi ini udah menghasilin untung. Tapi keputusan yang seolah-olah bakal kasih untung gede ini oleh pemerintah kolonial juga sudah bikin konflik tersendiri antara penguasa dan rakyat pribumi sebagai pekerja, yakni para pekerja perkebunan dan buruh pabrik. Bisnis gula di Hindia Belanda dikendalikan sama pemerintah Hindia Belanda lewat sistem tanam paksa dan bangun pabrik gula. Tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria atau istilah Belandanya Agrariswet dan Undang-Undang Gula atau istilah Belandanya Suikerwet buat ngasih kemudahan buat pemerintah dan swasta ngalirin gula antara pabrik gula sama konsumen di tiap daerah pemasaran, entah di dalam negeri ataupun luar negeri. Kembali bahas industri gula di Hindia Belanda ini memang punya dampak positif dan negatif bagi pribumi. Pribumi mendapatkan untung dari penanaman tebu yang bisa diperdagangkan di pasar global, tapi juga harus menanggung sistem sewa tanah dan kemiskinan penduduk pribumi. Itulah mengapa di akhir 1920-an bisnis gula di Hindia Belanda mengalami gejolak yang luar biasa, tapi tetap bertahan sampai kolonialisme Belanda tamat. Pas liberalisme nyelonong, bisnis gula Hindia Belanda mulai susah untuk menjaga pangsa pasar globalnya. Sekarang, Indonesia yang sebelumnya merupakan salah satu produsen gula utama dunia selama dijajah Belanda, saat ini justru menjadi importir gula secara global yang paling besar. Pemerintah mengalokasikan 250.000 ton gula rafinasi untuk diolah menjadi gula konsumsi dan digelontorkan ke pasar dalam negeri. Dulu bisnis gula itu paling menggiurkan di Hindia Belanda. Siapapun yang bisa mengendalikan segala aspek bisnis gula pasti bakal kaya raya. Cerita tentang Oei Tiong Ham adalah buktinya. Dia dengan perusahaannya Oei Tiong Ham Concern atau OTHC gak cuma punya satu pabrik gula, tapi langsung 5 pabrik gula. Dia bisa dibilang orang terkaya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara pada zamannya. Maka tidak heran Oei Tiong Ham dijuluki oleh Raja Gula Dunia dari Semarang. Nah, dari bisnis gula itu membuat
Oei Tiong Ham melebarkan sayap ke bisnis lain juga, seperti misalnya perusahaan dagang umum, perbankan, pelayaran, sampai bisnis konstruksi. Akhirnya Oei Tiong Ham dikenang sebagai orang terkaya di Asia. Nah, itulah efeknya bisa kemana-mana untuk mengembangin bisnisnya. Oei Tiong Ham ternyata memang sudah menjadi anak juragan sejak lama. Lahir pada tanggal 19 November 1866 di Semarang, dia tumbuh besar sebagai anak yang hidup berkecukupan. Ayahnya Oei Chien Sin adalah seorang pebisnis gula juga yang sukses di pabrik gulanya Kian Guam, terkenal banget di Semarang. Karena kesuksesan itu membuat ayahnya sering menyiapkan Oei Tiong Ham untuk ikut dalam bisnisnya. Begitu Oei Tiong Ham sudah dianggap cukup dewasa, dia diberi kepercayaan buat melanjutkan bisnis orang tuanya. Bisnis apa lagi kalau bukan pabrik gula. Sebagai manusia biasa, Oei Tiong Ham gak luput juga dari jatuh bangun dalam perjalanan bisnis. Tapi kemampuannya dalam berbisnis, bernegosiasi, membawa dia menjadi bintang di industri gula. Dari situ dia mulai merintis perusahaan sendiri yang diberi nama OTHC. Langkah ini menggambarkan keberanian untuk melangkah maju dan menorehkan prestasi di dunia bisnis yang semakin mengukir tinta emas untuk namanya. Bisnis gula Oei Tiong Ham melesat dengan cepat. Awalnya dia hanya punya satu pabrik gula di Semarang, tapi dia mulai mikirin soal ekspansi dan bahkan menyelamatkan pabrik gula yang hampir bangkrut. Aksinya ini bikin dia akhirnya punya nggak cuma satu pabrik gula, tapi 5 pabrik gula. Di antaranya pabrik gula Rejo Agung, Krebet, Tanggulangin, Pakis, dan pabrik gula Ponen. Langkah-langkah besar yang bikin namanya semakin diperhitungkan di dunia bisnis internasional waktu itu. Tidak hanya di pasar domestik, pasar ekspornya juga sudah mulai meluas. Bukan main, dari London, Singapura, Mumbai, sampai ke berbagai tempat lainnya. Sebagai strategi, dia juga menyewa tanah seluas 7.082 hektar untuk dijadikan perkebunan tebu. Dia berpikir dengan langkah ini produksi gula bisa meningkat. Kesuksesan ini akhirnya bisa membawa Oei Tiong Ham untuk menjelajahi bisnis-bisnis lainnya. Sampai akhir abad ke-19, orang Tionghoa dan Hindia Belanda dilarang pakai pakaian model Eropa seperti jas dan celana panjang. Kalau ada yang nekat, pasti kena tuntutan dari pemerintah Hindia Belanda. Tapi Oei Tiong Ham, dia jadi orang Tionghoa pertama yang diizinkan pakai pakaian model standar Eropa. Langkah revolusioner yang membuat dia menjadi ikon di kalangan komunitas Tionghoa waktu itu. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan izin menggunakan pakaian Eropa? Pada bulan November 1889, Oei Tiong Ham mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal melalui pengacaranya Mr. Baron C.W. Van Hakern, dan permohonannya dikabulkan. Baru pada tahun 1905, orang Tionghoa yang status hukumnya dipersamakan diberi kebebasan untuk berpakaian seperti orang Eropa pada umumnya. Benny J. Setiono dalam buku Tionghoa dalam Pusaran Politik yang diterbitkan tahun 2008 mengatakan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda memang benar-benar merendahkan dan menghina orang-orang Tionghoa. Sampai cara berpakaian pun dibatasi, tidak boleh sama seperti orang umumnya pemerintahan Hindia Belanda. Momen paling berat di bisnis Oei Tiong Ham adalah ketika menghadapi masalah besar saat Perang Dunia I antara tahun 1914 sampai 1918. Peristiwa besar tersebut hampir membuat OTHC bangkrut. Namun, setelah perang, omsetnya kembali meningkat luar biasa. Keuntungan yang besar itu langsung diperhatikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Oei Tiong Ham diwajibkan untuk membayar pajak yang cukup besar, sekitar 30% dari total keuntungan yang didapat oleh OTHC. Namun, kejayaannya mulai meredup ketika Oei Tiong Ham meninggal dunia pada tahun 1924 di Singapura. Ketiadaan regenerasi menyebabkan usahanya mengalami kehancuran total.
Yang menarik adalah mengapa kejayaan Oei Tiong Ham berakhir dan perusahaannya bisa disita oleh pemerintah Indonesia pada saat Presiden Soekarno menggema semangat revolusi dan sosialisme. Dalam analisis Yoshihara Kunio, kejatuhan konglomerat itu disebabkan oleh sejumlah faktor internal. Bisnis model Oei Tiong Ham tidak mampu mengatasi masalah kompleks yang muncul karena aturan pembagian warisan. Ya bro, sampai di sini cerita kita tentang kejatuhan konglomerat Oei Tiong Ham. Terima kasih telah menyimak dan mengeksplorasi kisah ini bersama kami di channel YouTube Cerita Cerdas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan untuk tetap update dengan konten-konten menarik kami selanjutnya. Jika kamu memiliki cerita atau topik yang ingin kamu lihat di channel ini, jangan ragu untuk berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat mengeksplorasi lebih banyak cerita cerdas bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.